Dan terjadi juga teman-teman ya, candle big manipulation pada Bitcoin yang dimana teman-teman ya, setelah kita menyentuh support bagian bawah daripada rising wedge ini lagi, kita dihantam lagi balik ke atas. Dan kalau misalkan kalian ingat sama satu video sebelum ini, gue ada membahas juga another potential ya, another pump to the upside pada Bitcoin sebelum akan dilakukan dump yang cukup besar gitu ya, koreksi yang cukup besar pada Bitcoin. Dan skenario ini ya, jadi skenario ini tuh gue udah sempat bahas temen ya, dari tanggal 13 November melalui VIP Group Can. Nah kalian bisa lihat di sini ya, ada skenario, jadi tanda panah yang warna oranye ini adalah jika temen ya. Jadi jika ini dalam artian bahwa bisa jadi ada terjadi another pump to the upside ya, ke level 38.000 untuk memenuhi liquidity yang kita tinggalkan di atas ya sebelumnya. Kalian bisa lihat nih ekor di atas ya, jadi akhirnya kita bisa ngefill likuiditas tersebut sebelum akhirnya kita turun ya, koreksi secara massal gitu ya. Ini gue post di tanggal 13 November dan mungkin gue bisa replay juga ke kalian satu video sebelum ini, bikin naik ke atas lagi gitu teman-teman. Let's say dari sini tiba-tiba kita dibikin another up lagi gitu ya, dibikin another pump lagi ke level 37.8 sampai ke level 38.000 gitu ya. Baru dari sini gitu ya kita didam lagi ya, ujung-ujungnya sih sama aja gitu ya, ujung-ujungnya bakalan sentuh 33,5 sampai ke level 33.000 karena itu memang adalah target breakdown dari rising wedge pattern ini gitu ya. Jadi di sana gue ada mengatakan itu adalah target breakdown daripada rising wedge pattern ini teman-teman ya, dimana ya target breakdownnya kita tinggal ukur dari belakangnya, tarik garisnya ke daerah target breakdownnya ya. Jadi ini tuh ada di kisaran 33.500 gitu ya, dan mungkin bisa sampai ke level 33.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh info-info seperti ini, apakah Bitcoin masih ada potensial another pump ya untuk memenuhi liquidity sebelumnya, yang dimana kita juga udah predik skenario if yang kemungkinan bakalan terjadi, dan ini exactly happen teman-teman ya, dimana liquidity kena fill di sini ya, liquidity bagian atas kena fill karena sebelumnya hanyalah sebuah ekor di sini, dan biasanya rata-rata Bitcoin akan memenuhi ekor tersebut sebelum dia akhirnya kembali turun lagi teman-teman, seperti yang kita lihat saat ini gitu ya. Jadi ini semuanya gue post melalui VIP Group Can dan kalian bisa join ini gratis ya. Sejauh ini udah sekitar 106 member yang ikut, dan rata-rata dari member kita juga udah banyak banget yang profit ya dari outlook dan analisa kita teman-teman ya. Jadi kalian bisa tinggal join BingX, mau linknya ada di deskripsi. Jadi kenapa gue bisa merekomendasikan platform ini dibandingkan platform yang lain, karena khusus untuk pengguna atau user baru ya, dimana ketika kalian trading di market-market lain kalian nggak bakal dapat apa-apa, cuma dikenain biaya transaksi. Kalau di sini kalian bisa dapetin bonus sampai 70 juta rupiah. Jadi entah kalian trading mau kalian profit atau kalian rugi ya, kalian juga bisa dapetin cashback tambahan berupa voucher, dan voucher ini kalian bisa tradingkan lagi, dimana profitnya kalian bisa cairkan langsung ke wallet kalian ya. Jadi semakin sering kalian trading, kalian akan mendapatkan bonus-bonus USDT lebih lagi. Dan sejauh ini baru diaplikasikan di platform BingX ya, belum ada di market yang lain. Terus di bagian fitur copy trade ya, kalian bisa lihat di bagian conservative trader, dimana di market yang lain juga belum ada ya, yang bisa kasih lihat ke kita profil resiko dari copy trader selama 6 bulan terakhir tuh seperti apa. Jadi let's say kalau misalnya kita copy si Scorpion ya dengan modal 10 juta, dalam 6 bulan kemudian sudah bisa hampir 2 kali lipat ya, modal kita bisa hampir 20 juta. Kita tinggal klik copy aja ya. Jadi untuk copy trader yang ada di Binance, di BingX juga sudah terlink ya, terhubung API-nya. Jadi kita tinggal klik copy aja di sini ya. Jadi memang ini adalah fitur yang nggak ada di market yang lain ya. Kalau di market lain cuma sebulan terakhir, bisa jadi kita copy di bulan kedua atau bulan ketiga malah kita rugi. Nah, tapi di sini kita bisa lihat semua chartingnya teman-teman ya. Di mana ya kalian bisa lihat overall dalam 6 bulan terakhir tuh ya kalian lihat grafiknya yang overall ya naik terus gitu ya, jangan yang ada turunnya gitu. Biasanya ini adalah copy trader yang konsisten profit ya. Kalau misalnya kalian lihat ROI-nya dari waktu ke waktu itu makin lama makin naik, dan ini cuma ada di BingX. Jadi itu aja teman-teman syaratnya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Jadi membahas mengenai akhirnya likuiditas ini terisi teman ya. Ini BTW gue pakai candle yang 4 jam teman ya. Ini udah sering kali teman ya terjadi. Kenapa sih gue bisa ngasih kesimpulan bahwa bisa jadi ada satu candle pump lagi, dimana kita akan mengisi ekor bagian atas ini teman ya. Jadi ini adalah tanda panah berwarna oranye ya, dimana ini adalah jika teman ya. Dan jika ini rata-rata itu biasanya terjadi teman. Jadi itu nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali gitu ya. Kenapa nggak dari
sini ya gue udah bilang cuman satu arah untuk Bitcoin gitu ya, dimana ya ketika Bitcoin ada di level 36,5, gue bilang ya udah Bitcoin bakalan langsung ke level 33,5 gitu ya. Kenapa sih gue ada kepikiran gitu ya, gue ada kepikiran bahwa bisa jadi ada another pump gitu ya, bisa jadi another pump terjadi pada Bitcoin. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa gue bisa kepikiran bakalan ada terjadi another double top gitu ya pada Bitcoin ya, karena ini ya gue belajar dari historical juga gitu ya. Ini gue belajar dari apa yang sudah terjadi pada masa lalu juga teman-teman ya, dan gue believe ya rata-rata it always repeat itself gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya ketika kita meninggalkan ekor ke atas, ini gue pakai charting yang 4 jam teman-teman ya. Pada fase rising wedge yang sebelumnya terjadi juga ya, yang kurang lebih mirip juga di sini ya, fase rising wedge, support makin lama makin tinggi, resisten makin lama makin tinggi. Kalian bisa lihat ini ada satu contoh ya, satu example juga pada Bitcoin ya, terlihat kalian di time frame 4 jam juga. Satu ekor ke atas seperti ini di tanggal 6 Juli teman-teman ya, dimana kita mengisi lagi teman-teman ya, mengisi lagi, bahkan kita menyentuh new highs lagi di tanggal 14 Juli ya, setelah 1 minggu kita didam dari level 31,5 ini teman-teman ya. Jadi setelah kita didam, kita keisi lagi kedua kalinya, baru dari ini kita mengalami yang namanya real dump teman-teman ya, baru dari sini kita melakukan breakdown daripada rising wedge pattern tersebut teman-teman ya. Yang ini kan kita lihat nih ya di sini ya. Dan ini exactly hit dari area target breakdown tersebut, yaitu di level 28.600. Kalian juga bisa lihat gue baru saja ukur dari paling belakangnya ke daerah breakdown daripada rising wedge pattern ini gitu. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi di masa lampau teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa gue bisa predict hal yang sama, bahwa bisa jadi another feeling of liquidity bisa terjadi lagi pada Bitcoin, dan ternyata itu benar exactly terjadi dari tanggal 9 November. Dan kalau misalkan kalian lihat di tanggal 16 November itu juga exactly 1 minggu setelah kita meninggalkan ekor di atas, sama seperti yang terjadi yang sebelumnya, itu juga seminggu dari tanggal 6 Juli sampai di tanggal 13-14 Juli gitu ya. Another feeling in the area of liquidity di bagian resisten ini. Dan kalau misalkan kalian nggak cukup dengan satu example ya, dengan rising wedge yang terjadi di bulan Januari di tahun ini juga sama persis teman-teman ya, berulang lagi di sini kalian bisa lihat ya, kita meninggalkan ekor di atas seperti ini, and then kita ujung-ujungnya nge-fill ekor tersebut lagi gitu ya. Bahkan ini juga terjadi lagi di sini, and then di sini teman-teman ya. Jadi overtime itu bisa terjadi gitu ya, berulang kali gitu ya, dimana ya kita bisa aja nge-fill area tersebut lagi, kita nge-hit area liquidity tersebut lagi, hanya untuk apa teman-teman? Hanya untuk dibikin breakdown daripada rising wedge tersebut di sini ya. Dan di sini kita bisa clearly ngelihat bahwa terjadi breakdown dari level 22,8 hingga menuju ke target area daripada rising wedge ini ke level 21.600 ya. Sebelum ya akhirnya di sini kita mengalami another pump lagi pada Bitcoin gitu. Jadi ya memang itu sekilas apa yang gue pengen share ke kalian aja sih ya, supaya kalian bisa jadi trader yang mandiri juga, nggak hanya bergantung pada analisa gue gitu ya. Jadi ya kalian juga bisa mengambil keputusan kalian sendiri gitu ya. Salah satu ya kita bisa belajar aja dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi memang sekali lagi untuk target daripada rising wedge pattern ini sama aja teman-teman, kita udah ukur tadi, yaitu di daerah level 33.500. Baru nanti setelah kita menyentuh area 33,5 ini gitu ya untuk Bitcoin ya, baru nanti kita akan mengalami yang namanya apa? Yang namanya rebound teman-teman ya. Sama seperti ketika kita breakdown daripada rising wedge yang satu ini, bahkan kita mengalami another pump teman-teman ya, another pump pada Bitcoin gitu. Dan yang satu ini ya, ketika kita breakdown daripada rising wedge ini, kalau yang satu ini kita hanya mantul biasa aja gitu ya. Jadi antara mantul biasa aja atau bahkan kita bisa aja mengalami another pump pada Bitcoin gitu ya. Jadi ada dua skenario gitu ya. Intinya setelah kita mengalami breakdown daripada rising wedge ini, kalian bisa lihat ya bahwa ini di time frame daily candle yang gue mainin ya. Jadi satu candle ini melambangkan satu hari, dan gak heran lagi bahwa kalau misalnya kita ngehit area tersebut, maka kita akan berada di titik bawah daripada Bollinger Band support teman-teman ya. Jadi setelah kita ngehit ya, titik atas daripada technical Bollinger Band ini adalah awan biru yang kalian lihat ini, garis biru ya. Jadi garis biru bagian atas ini adalah bagian resisten, dan garis biru bagian bawah ini adalah bagian support untuk Bitcoin gitu. Jadi ketika kita ngehit bagian support, wajar aja kita mengalami rebound.
And then ketika kita ngehit bagian resist sama seperti yang kemarin terjadi ya, dan saat ini terjadi, ini kita ngehit bagian resist juga, jadi kita mengalami koreksi ya teman-teman ya. Jadi wajar juga selain dari another liquidity taken, kita juga mengalami yang namanya hit bagian BB band resist gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita mengalami koreksi ke bagian BB band support, baru saat itu kita mengalami rebound, ya wajar-wajar aja teman-teman ya. Cuman masalahnya adalah apakah rebound ini hanya sekedar rebound biasa, atau rebound ini akan menuju ke new highs ya, entah ke level 39 sampai 40 ribu ya. Ini akan menjadi persoalan yang nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya gitu ya. Itu ya tergantung sebenarnya pada reaction daripadanya Bitcoin itu lagi balik lagi gitu ya. Jadi bisa jadi di level 38.000 ini udah bener-bener top untuk Bitcoin, dan bisa jadi kita mengalami a big correction, a big dump ke bawah balik lagi ke level 25.000 setelah itu. Atau bisa jadi kita juga bisa dibikin ke level 40.000 terlebih dahulu, baru dari sana kita mengalami another big correction teman-teman ya. Yang pastinya kita harus siap sedia dengan dua skenario tersebut gitu ya. Cuman yang udah kayak sekitar 70-80% gitu ya, yang udah gue lihat saat ini ya, bahwa ya ada potensi kita itu menuju ke level 33,5 sampai ke level 33.000 untuk Bitcoin gitu ya. Dan probability ini mungkin bisa sampai 70-80% untuk Bitcoin gitu. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Saat ini kita memang exactly melakukan retest lagi daripada support ya, tetapi likelihood untuk kita nge-break support ini gitu ya, apalagi ini adalah rising wedge pattern, ini kemungkinannya adalah sangat besar gitu ya kalau menurut gue sendiri gitu. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Semoga analisa ini bisa membantu. Weekend gak bakal begitu banyak pergerakan terjadi pada Bitcoin, tetapi rata-rata kemungkinan ini bakalan terjadi di minggu depannya. Ini juga udah bear div besar banget, dan kita bakalan lihat teman-teman ya how this will play out gitu. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.